Kalau kita ngomongin soal kekuasaan, apa sih yang biasanya langsung kebayang? Mungkin istana megah ya, atau tentara yang kuat, pusat pemerintahan. Tapi ada loh jenis kekuasaan lain yang umurnya jauh lebih panjang. Nah, kali ini kita akan bedah Jombang, sebuah wilayah yang kekuatannya itu nggak dibangun dari baja dan batu, tapi dari gagasan dan ilmu pengetahuan. Jadi, mari kita mulai dari pertanyaan mendasar ini. Apa sih yang sebenarnya bikin suatu tempat itu kuat? Apakah karena kekuatan militernya? Atau jangan-jangan justru karena kekuatan ide-ide yang lahir di sana, yang bahkan bisa membentuk sebuah bangsa? Pertanyaan ini yang bakal jadi kompas kita menelusuri kisah unik Jombang. Oke, bagian pertama, negeri yang dibentuk air. Gini, untuk bisa ngerti Jombang, kita harus mulai dari akarnya. Beneran, secara harfiah. Kayak banyak peradaban besar lainnya, cerita Jombang itu dimulai dari geografinya, dari tanah dan air yang ngebentuk takdirnya. Pusat dari semua ini adalah Sungai Berantas. Sungai ini bukan cuma aliran air biasa ya, anggap aja ini kayak denyut nadi yang ngasih kehidupan, yang bikin tanah di sekitarnya subur, dan yang memungkinkan sebuah masyarakat untuk tumbuh dan berkembang di tepiannya. Nah, berkat aliran Berantas inilah tanah Jombang jadi subur banget. Ini kan fondasi yang sempurna banget ya. Pertanian padinya stabil, artinya makanan cukup, dan desa-desa pun bisa berkembang. Dan yang paling penting, jalur subur ini secara alami jadi semacam jalan tol buat pergerakan manusia, barang, dan, yang nanti akan kita lihat, juga buat gagasan. Lanjut ke bagian kedua, di bawah bayang-bayang raja. Oke, jadi kita tahu Jombang punya fondasi geografis yang kuat. Tapi, jauh sebelum jadi pusat keilmuan, wilayah ini tuh udah punya peran penting, walaupun seringnya di belakang layar, di panggung sejarah kerajaan-kerajaan besar Nusantara. Waktu zaman keemasan Majapahit, misalnya, Jombang itu bukan ibu kotanya. Perannya lebih kayak dapurnya kerajaan, dia jadi lumbung padi, jalur logistik yang vital, dan rumah bagi komunitas-komunitas yang makmur. Jadi Jombang itu emang udah penting dari dulu, tapi sumber kekuatannya yang sejati itu baru akan muncul. Nah, bagian ketiga, kebangkitan pesantren. Disinilah titik baliknya, momen yang mengubah segalanya buat Jombang. Ada pergeseran besar nih, dari kekuatan yang bersumber dari tanah, menjadi kekuatan yang lahir dari pikiran. Momen ketika sebuah institusi baru muncul dan mengubah takdir Jombang selamanya. Coba kita lihat gimana prosesnya. Ini nggak instan ya. Dimulai di abad ke-15, Islam menyebar pelan-pelan. Terus, boom! Ada ledakan intelektual di tahun 1989 dengan berdirinya pesantren Tebu Ireng. Puncaknya ada di tahun 1926 saat Nahdlatul Ulama atau NU lahir di sini, yang makin mengukuhkan status Jombang sebagai pusat pemikiran Islam. Sekarang, mungkin ada yang bertanya-tanya, pesantren itu apa sih sebenarnya? Buat yang mungkin belum familiar, pesantren itu institusi yang unik banget. Ini bukan cuma sekolah, ini tuh pusat pendidikan agama. Tempat buat ngebentuk karakter, sekaligus miniatur masyarakat di mana para santri belajar hidup bareng. Sebuah ekosistem pendidikan yang lengkap. Dan di pusat semua transformasi yang luar biasa ini, ada satu sosok yang sentral banget. Seorang visioner yang pemikirannya nggak cuma membangun sebuah institusi, tapi juga ikut membentuk sebuah bangsa. Namanya adalah Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Warisan beliau ini, wah, luar biasa. Beliau mendirikan Tebu Ireng yang jadi mercusuar ilmu pengetahuan. Beliau juga salah satu pendiri utama Nahdlatul Ulama, organisasi yang sampai sekarang pengikutnya puluhan juta orang. Lewat aksi-aksinya, beliau secara efektif menjadikan Jombang sebagai ibu kota intelektual Islam di Nusantara. Bagian keempat, menempa pemimpin bangsa. Kekuatan intelektual yang dibangun di Jombang ini nggak cuma tinggal di dalam ruang kelas. Kekuatan ini diuji di tengah gejolak zaman, di masa kolonialisme dan perjuangan kemerdekaan, di mana pengetahuan justru jadi senjata perlawanan. Di sini nih, kita lihat ada kontras yang tajam banget. Buat pemerintah kolonial Belanda, Jombang itu ya cuma daerah pertanian biasa yang perlu diatur. Tapi di bawah permukaan ada sesuatu yang jauh lebih kuat yang lagi tumbuh. Pesantren-pesantren di Jombang ini justru jadi semacam benteng perlawanan budaya. Tempat di mana identitas dan semangat kebangsaan dijaga tetap nyala lewat pendidikan. Dan hasilnya, wah, luar biasa. Dari satu tempat, dari satu tradisi intelektual, lahir 3 generasi pemimpin nasional. Sang kakek, seorang pemimpin spiritual, ayahnya salah satu arsitek negara ini, dan cucunya yang kemudian jadi Presiden Indonesia. Ini bukti nyata kan betapa kuatnya dampak pendidikan. Jombang itu nggak cuma melahirkan pemimpin, tapi juga gagasan.
Disinilah pemikiran Islam yang moderat, yang bisa nyambung dengan semangat kebangsaan Indonesia, itu ditempa dan disebarkan ke seluruh Nusantara. Ini kontribusi Jombang yang nggak pernilai buat fondasi ideologis bangsa kita. Oke, bagian terakhir, Jombang, kota para santri. Nah, setelah kita jalan-jalan ke masa lalunya yang kaya banget, gimana sih wujud warisan luar biasa ini di Jombang zaman sekarang? Hari ini, identitas Jombang itu udah jelas banget. Se-Indonesia kenalnya ya sebagai kota santri. Jombang tetap jadi salah satu pusat pendidikan pesantren terpenting di Indonesia sambil terus mempertahankan akarnya sebagai daerah agraris yang produktif. Perpaduan yang unik antara tradisi intelektual dan kerja keras di atas tanah. Jadi kalau kalian main ke Jombang hari ini, warisan ini tuh bukan cuma cerita, kelihatan banget wujudnya. Kalian bisa lihat pesantren Tebu Ireng yang megah, bisa ziarah ke makam para pahlawan bangsa yang tadi kita bahas, dan ngerasain denyut kehidupan dari ratusan pesantren lain yang tersebar di sana. Sejarahnya tuh hidup, masih bernapas di sana. Pada akhirnya, inilah inti dari Jombang. Sebuah tempat yang membuktikan kalau kekuatan sejati itu nggak selalu datang dari pedang atau tahta, tapi bisa datang dari kekuatan pena, kitab, dan ruang kelas. Sebuah kekuatan yang dibangun dari generasi ke generasi, yang terus ngasih warna dan arah buat Indonesia. Kisah Jombang ini ninggalin kita satu pertanyaan penting buat direnungkan. Kalau kita udah lihat gimana ida dan pengetahuan bisa membentuk takdir sebuah bangsa, maka kita juga harus nanya ke diri kita sendiri. Kira-kira gagasan-gagasan besar apa ya yang sekarang ini lagi bertarung untuk membentuk dunia kita? Di sini dan saat ini.